Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dengan handphone baru lagi, teman-teman. Akhirnya. Nah, dan di sini kita tuh udah kedatangan Oppo A74. Handphone ini tuh sebenarnya cukup mengagetkan ya, karena tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba handphone ini keluar aja. Mungkin karena Oppo ngelihat brand-brand lain juga udah rajin banget ngeluarin handphone baru, dan mereka pun nggak mau ketinggalan. Dan setelah sekilas ngelihat, saya tuh cukup tertarik dengan handphone ini. Pertama-tama harganya tuh cuman sekitar 3 jutaan aja. Dan di atas kertas ternyata handphone ini ngasih spesifikasi yang cukup lumayan. Misalnya 6GB RAM, 128GB memori internal. Di bagian belakang pun cukup oke lah menurut saya. Seperti misalnya AMOLED punch hole display, 48 AI triple kamera, 48 megapiksel ya, 33 watt flash charge, in display fingerprint. Ini saya pikir kemarin-kemarin itu kalau Oppo mulai harganya cukup tinggi, tapi ternyata kalau ngelihat barang ini secara sekilas, ya setidaknya dari dusnya aja, ternyata cukup lumayan loh. Apakah persepsi saya selama ini terhadap Oppo udah salah? Tapi tenang aja, karena memang untuk di atas kertas handphone ini cukup lumayan, tapi kita belum tahu bagaimana penggunaannya. Dan saya sampai di sini sih cukup tertarik ya, melihat spesifikasi dan harga yang ditawarkan ternyata cukup kena di hati. Jadi sebelum itu, atau sebelum saya bilang bahwa handphone ini bagus banget dan bagaimana, kita langsung aja buka handphone ini dulu, kita unboxing dulu sekarang. Saya jujur aja juga cukup penasaran. Saya tuh mau banget kalau handphone ini bagus, karena jujur aja harga yang ditawarin tuh cukup pas lah menurut saya. 3 jutaan lebih, nggak sampai 4 juta, mungkin sekitar 3,5 juta atau 3,6 juta. Dan menurut saya itu harga yang cukup pantas untuk device sekelas ini sih. Tapi nggak apa-apa, kita lihat lagi nanti. Karena seperti yang tadi saya bilang, untuk sekilas sih saya cukup tertarik, tapi belum tahu gimana dengan isinya. Ini saya singkirin dulu. Pertama-tama di sini ada case transparan dan buku-buku panduan dan kartu garansinya. Di sini juga ada SIM tray ejectornya teman-teman, jadi harusnya udah lengkap lah ya. Di sini ada case dengan card, di sini ada buletan sendiri. Untuk flashnya kayaknya. Selain itu nggak ada lagi di sini. Ini dia handphonenya teman-teman, yang ini warna biru. Nanti saya bacain dulu deh nilai jual utamanya. Seperti misalnya AMOLED punch hole display, 33 watt flash charge, 48 megapiksel AI triple kamera, in display fingerprint unlock 3.0, berarti udah versi 3. Ini langsung saya buka dulu aja, dan kita nyalakan dulu deh, supaya nanti setelah selesai bahas boxnya kita bisa langsung bahas handphonenya. Selain itu di dalam sini ada kabel. Ini udah USB tipe C, semua berwarna putih ya. Ada earphone. Udah berapa lama ya saya buka handphone Oppo nggak ada earphone-nya. Ini udah dapet juga loh. Dan ini ada kepala charger yang harusnya mendukung output sampai dengan 33 watt. Ya, di sini sih tulisannya begitu. Nanti kita bakal coba lagi untuk memastikan benar-benar 33 watt nggak. Dan di sini juga nggak ada aksen warna-warni seperti misalnya warna hijau dan lain-lain sih. Selain itu udah nggak ada lagi si dusnya. Ternyata dusnya cukup lengkap, seperti misalnya ada case-nya, ada headset bawaan, ada kabel, dan juga ada kepala charger yang handphone mahal udah ditinggalin teman-teman. Ini kayaknya disingkirin aja, bentar saya rapi-rapi dulu. Jadi setelah saya beres-beres, ini dia penampilan awal dari handphonenya. Mungkin kita bisa install awal dulu deh sebelum saya komentar banyak. Ini saya setting awal dulu kali ya.
Oke teman-teman, jadi saya udah selesai install awal dan selamat datang di ColorOS 11. Wow. Oke, kita masuk aja langsung, mulai aja. Nah, mungkin sekarang waktunya kita komentarin beberapa fitur dari bagian fisik kali ya. Nah, untuk tombol-tombol ada di bagian kiri, biasanya di bagian kanan semua, tapi yang ini untuk tombol volumenya ditempatin di bagian kiri handphone. Oke, untuk bagian kanan cuman ada tombol powernya doang, dan di sini nggak menyatu dengan sidik jari karena sidik jarinya tuh udah ada di layar gini. Oke, jadi untuk testing sidik jari, oke, cepet, akurat, dan mantap. Oke, ini udah versi 3, jadi udah seharusnya kayak gini. Oh ya, bentar, ini dipenuhin dulu deh supaya bisa kelihatan lebih enak. Nah, jadi di sini pancolnya ada satu di bagian atas. Oke, semua handphone sekarang udah kayak gini semua, jadi oke banget lah ya. Untuk bagian dagu juga kelihatan nggak terlalu gede lah dagunya. Standar-standar aja. Dan handphone ini tuh terasa tipis banget, teman-teman. Saya kira tadi nggak ada headphone jacknya, tapi setelah diinget-inget ternyata kita dapet headphone bawaan kan, headset bawaan. Jadi agak aneh juga kalau nggak ada headphone jacknya, ternyata ada nih. Dan kalau dipikir-pikir, wah ini handphone tuh cukup tipis sampai-sampai ternyata pas saya cobain tadi, tangan saya tuh malah jadi kefokus di bump ini. Bump kameranya tuh cukup tebel, teman-teman. Ini bump kameranya. Kameranya cuman ada 3 dan bentar, ini saya buka dulu lah. Bentar, kok nggak mau nih. Oke. Oke, ini udah bisa kebuka. Dan untuk yang ini warnanya biru. Udah dekil banget, tapi nggak apa-apa. Warna birunya seperti ini, teman-teman. Menurut saya sih ini sentuhan yang cukup bagus ya. Ya memang nggak terlalu kelihatan sih karena di sini ada lampu yang cukup terang. Tapi ya nggak apa-apa. Di bagian birunya tuh memang di bagian bawah aja, sedangkan bagian atasnya tuh lebih ke silver gitu. Dan menurut saya ini sentuhan yang cukup oke sih, karena menurut saya warna kayak gini tuh fresh lah. Yang perlu saya komentarin dari bodinya, mungkin handphone itu cukup tipis dan bump kameranya memang cukup tebel, jadinya kalau ditaruh kayak gini goyang-goyang ya enggak sih. Ya enggak juga, ya kecuali dipencet kayak gini, nah dia naik nih. Oke, selain itu nggak ada lagi. Kita coba lagi. Oke. Nah, untuk bagian body ya hanya itu aja sih, standar aja, semuanya bagus, cantik, dan juga keren. Dan paling yang berbeda di bump kameranya aja yang kelihatan agak tebel sedikit. Selain itu, kita coba masuk ke tentang ponsel dulu. Di sini versi ColorOS udah 11.1, Oppo A74, Android juga udah 11, RAM 6GB. Terus wah, apa nih SM6115? Oh, nanti kita lihat lah. Terus 128GB totalnya. Sampai di sini sih nggak ada yang aneh ya. Mungkin kita habis ini bakal installin Antutu dulu dan AIDA untuk ngelihat prosesornya. Saya sih lupa 6115, nanti dicek dulu lah. Oke, selain itu nggak ada lagi. Mungkin habis ini kita pindah dulu dengan menginstal aplikasi seperti Antutu misalnya. Dan habis itu kita juga bakal coba hasil kameranya. Habis itu kita lanjut. Oke teman-teman, jadi setelah saya tes dengan Antutu, handphone itu menghasilkan angka 174.000 aja. Perlu diingat, kalau 174.000 itu sebenarnya bukan angka yang kecil, tapi saya tuh punya ekspektasi yang lebih daripada ini. Ya, seperti yang saya bilang di awal video, saya tuh cukup tertarik dengan handphone ini karena ngasih saya tuh spesifikasi di atas kertas yang lumayan, dengan harga juga yang lumayan worth it menurut saya. Tapi ternyata setelah dites, ya angkanya nggak tinggi-tinggi amat. Ya begitulah. Dan setelah saya baca-baca tadi, kalau handphone itu pakai Snapdragon 662, sedangkan versi 5G dari A74 ini, oh ya, saya hampir lupa ngomong kalau A74 ini punya versi yang biasa 4G dan juga 5G. Dan ternyata punya perbedaan yang cukup signifikan, misalnya CPU-nya yang si 5G pakai 480, yang ini 662, dan si 5G pakainya bukan AMOLED, sedangkan yang A74 4G ini pakainya AMOLED. Biasanya kan untuk perbedaan 5G dan non 5G itu nggak terlalu banyak ya, tapi ternyata dua versi ini perbedaannya cukup banyak teman-teman. Sedangkan untuk harganya sendiri saya nggak tahu yang 5G itu dibanderol dengan harga berapa. Oke, sekarang selain Antutu,
Setelah saya cobain handphonenya pegang-pegang dari tadi, handphone ini cukup enak dipegang, nyaman juga di tangan saya, dan saya juga nggak terlalu terganggu dengan dagunya, walaupun setelah dilihat-lihat ternyata dagunya juga cukup gede ya. Karena melihat handphone itu awalnya cukup lega, ternyata kalau dilihat-lihat lebih jauh, wah dagunya tuh kok gede sendiri gitu. Nah tapi di bagian belakang ini yang mengganggu sih sebenarnya bukan desainnya, tapi lihat deh, handphone itu dekil banget teman-teman setelah dipegang cukup lama. Dan untuk mempertahankan penampilannya yang ya cakep ini, saya tuh mungkin harus bawa kain kemana-mana karena tangan saya memang gampang keringetan. Dan kalau memang nggak mau bawa kain, terpaksa cakepnya ini harus berkurang karena harus dipakein case ya. Walaupun memang saya selalu merekomendasikan teman-teman untuk pakein case karena ya kita nggak tahu apa aja musibah yang bisa ya kena lah. Dan di sini setelah dilap-lapin ya bisa cakep lagi sih. Dan memang untuk warna, pemilihan warna handphone ini jujur aja cakep teman-teman. Tapi ya, nah langsung nempel nih di jari saya. Ya memang sih bisa dibilang juga tangan saya tuh cukup sulit untuk megang barang-barang yang mengkilat kayak gini karena tangan saya memang cepet keringetan. Tapi ya begitulah. Nah sekarang sebelum kita tutup videonya, saya mau cobain kameranya dulu. Di sini seperti biasa kita mau cobain foto ini. Oke. Saat aplikasi digunakan aja, izinkan. Dan oke, di sini kameranya 48 megapiksel. Apakah harus nggak ada nih extra HD? Nanti kita cobalah setelah kita foto biasa dulu. Foto. Oke. Nah, kita di sini ada pilihan extra HD, teman-teman, dan saya akan cobain dan mungkin teman-teman bisa ngelihat apa aja perbedaannya dengan foto biasa tadi. Oke. Nah, kalau foto biasa setuju dan lanjutkan. Waduh. Foto biasa, ini yang foto biasa. Cukup oke sih, detail kelihatan. Tanaman saya udah berdebu. Tapi untuk extra HD ya memang bisa di zoom lebih jauh sih, tapi nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan dengan detailnya menurut saya. Ya tapi ini sih kalau udah bisa di zoom lebih jauh kan, nah untuk bagian detail menurut saya cukup lumayan lah. Oke, selain itu mungkin apa perlu coba selfie ya? Kita cobain deh mumpung Oppo ini kan memang HP kamera selfie. Bentar. Oke. Untuk hasilnya mungkin kira-kira seperti ini ya, dan tetap aja akan muncul di handphone, di layar handphone ataupun TV kalian. Dan ternyata selfie-nya cukup bagus loh teman-teman. Lembar-lembaran rambut saya juga masih kelihatan walaupun nggak terlalu banyak ya. Untuk yang lain juga ya beautify-nya juga nggak terlalu keras. Wajah saya masih bisa saya kenalin. Untuk alis juga di sini lembar-lembarannya masih kelihatan. Jadi untuk bagian detail dan bagusnya juga ya di sini sampai di sini bisa saya bilang cukup oke. Dan ya mungkin sekian dulu aja pembahasan kita sekilas atau unboxing kali ini untuk Oppo A74. Kalau kalian suka dengan video ini dan pengen ngeliat review saya tentang handphone ini, langsung aja like video ini, subscribe di bawah, dan komentar untuk apa aja yang perlu saya bahas. Siapa tahu ada yang saya lewatin, mungkin apa yang kalian perlu tahu, komentar di bawah ya. Dan ya terserah lah mau kalian komentar apa di bawah, terserah kalian. Oke, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan ya kalau kalian gak suka dengan video ini, kalian tahu lah ya harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.